Cara berpikir dan bersikap yang disampaikan oleh Kepala BNPT tersebut dinilai mengarah kepada corak kepemimpinan yang tiranik dan despotisme yang lebih mengedepankan pendekatan security atau security approach dan mengabaikan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat dialogis, objektif, dan rasional. Cara-cara kepemimpinan yang tiranik seperti ini biasanya dipergunakan orang dalam kepemimpinan yang bersifat otoritarianisme. Dan itu sudah jelas tidak sesuai dengan jiwa dan semangat terkait dengan keadilan dan mengayomi masyarakat. Pernyataan dari pihak BNPT tersebut membuat gaduh, mencurigai masyarakat. Seakan narasinya menggiring bahwa tempat ibadah itu sarang teroris, sarang radikalis. Dikhawatirkan pernyataan tersebut tanda bahwa BNPT ingin memanfaatkan psikologi publik untuk mewaspadai dan menjaga jarak dengan tempat-tempat ibadah. Jika rencana itu goal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, sahabat, dan teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, sehat selalu ya, bahagia selalu, dan semoga curahan keberkahan Allah untuk kita semua. Banyak pihak menyesalkan atas pernyataan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Riko Amelza yang ingin tempat ibadah dikontrol oleh pemerintah. Usulan itu dinilai banyak pihak merupakan langkah mundur dan usulan itu bertentangan tentunya dengan jiwa semangat dari Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 29 ayat 2 yang mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan yang paling penting lagi juga melanggar konsep Islam. Pemikiran Riko yang menghendaki agar pemerintah mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar di tempat ibadah serta mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khutbah di tempat-tempat ibadah ini hanya menunjukkan sikap frustasi dari pemerintah yang tak mampu mengatasi masalah terorisme dan juga apa yang mereka istilahkan dengan stigma radikalisme. Cara berpikir dan bersikap yang disampaikan oleh Kepala BNPT tersebut dinilai mengarah kepada corak kepemimpinan yang tiranik dan despotisme yang lebih mengedepankan pendekatan security atau security approach dan mengabaikan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat dialogis, objektif, dan rasional. Cara-cara kepemimpinan yang tiranik seperti ini biasanya dipergunakan orang dalam kepemimpinan yang bersifat otoritarianisme. Dan itu sudah jelas tidak sesuai dengan jiwa dan semangat terkait dengan keadilan dan mengayomi masyarakat. Pernyataan dari pihak BNPT tersebut membuat gaduh, mencurigai masyarakat. Seakan narasinya menggiring bahwa tempat ibadah itu sarang teroris, sarang radikalis. Dikhawatirkan pernyataan tersebut tanda bahwa BNPT ingin memanfaatkan psikologi publik untuk mewaspadai dan menjaga jarak dengan tempat-tempat ibadah. Jika rencana itu goal, berpotensi tindakan pemerintah akan lebih represif lagi kepada elemen-elemen yang dianggap ada benang merahnya dengan terorisme dan radikalisme versi rezim status quo. Serta glorifikasi kekerasan dikaitkan dengan terorisme yang akan mudah disematkan kepada tempat-tempat ibadah. Narasi BNPT ini dikhawatirkan akan lebih banyak melahirkan tragedi kedzaliman terhadap umat Islam. Apalagi kalau mereka punya payung hukum yang legal gitu untuk bertindak lebih dari itu. Imbasnya apa? Di kalangan akar rumput berpotensi akan saling mencurigai, konflik horizontal di tengah warga, termasuk di lembaga negara. Kami mengingatkan kepada BNPT yang pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut
198 pesantren terafiliasi teroris, namun akhirnya kemudian diralat. Ini berarti BNPT serampangan mengeluarkan pernyataan yang bisa jadi info intelijennya yang juga serampangan. Tapi yang kita sesalkan adalah pernyataan yang ternyata datanya invalid ini langsung dilempar ke publik. Ini kan bisa menimbulkan disharmonis. Wajar apabila sejumlah pihak menduga memang sengaja untuk menciptakan suasana saling curiga dan Islamofobia di tengah-tengah warga. Terkait itu, kami menyampaikan bahwa umat Islam harus melek Islam dengan benar dan melek informasi serta paham politik. Sekaligus mewaspadai agenda global war on terrorism, termasuk global war on radicalism, bahwa ini adalah rancangan Barat yang diduga ditujukan untuk memerangi Islam. Karena bukan saja kelompok bersenjata yang dihadang, tapi juga kelompok masyarakat yang cinta pada syariah, ingin menegakkan agama, ingin menegakkan Islam kafah dalam naungan khilafah, juga disasar sebagai bagian dari radikalisme. Waspadai ini semua, dan saya menyarankan pada pemerintah dan BNPT stop narasi-narasi mencurigakan seperti ini, stop upaya untuk menimbulkan disharmoni di tengah-tengah masyarakat, dan kepada umat Islam terus semangat untuk menerapkan syariah Islam secara kafah, dan pada pengemban dakwahnya bersemangat untuk terus menyampaikan dakwah secara argumentatif, intelektual, tanpa kekerasan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat, terus semangat menyongsong perubahan besar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.